Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian nih ya, khususnya untuk pemula yang belum pernah sama sekali beli saham dan pengen nyemplung dan masih bingung mau beli saham apa nih yang menurut gua sendiri itu bagus untuk kita-kita semua yang masih pemula khususnya. Nah, dan yang kalian juga yang udah pernah beli, mudah-mudahan ini menjadi ibaratnya tuh suatu jalan kalau kalian bingung mau beli saham apa lagi nih yang bagus buat kita jangka panjang, investasi jangka panjang ibaratnya. Jadi, di awal-awal gue sama kayak kalian pastinya yang bingung pengen investasi saham, tapi bingung mau milihnya apa nih, karena saham di dunia saham kan banyak ya, entah dari bank, kategori teknologi, kategori alam kayak batu bara dan lain-lain, ya kesehatan, itu banyak banget. Nah, di sini tuh kita jangan sampai pas kita nyemplung, pas kita beli malah rugi. Nah, di sini mungkin gue akan kasih sedikit tips sih buat kalian yang masih bingung nih. Yang pertama, untuk kalian, gue sendiri dulu di awal pas gue belum pernah beli sama sekali, gue cari informasi saham-saham yang benar-benar proyeknya itu yang jangka panjangnya itu bagus ya. Ibaratnya nih si perusahaan ini nih tuh yang kita sering pakai produknya ya, yang dipakai sehari-hari, yang minimal tuh sepahit-pahitnya krisis ekonomi dan lain-lain, ini perusahaan atau ini si perusahaan yang punya saham ini ya, itu perusahaannya tuh masih terus berdiri. Ibaratnya tuh kalau ada krisis ekonomi kayak sebelumnya ya, yang dulu yang di zaman Covid ya, kan ada tuh ya lagi zaman Covid, ekonomi semuanya penurunan, saham hancur, kripto hancur, semuanya pokoknya investasi digital tuh semuanya hancur. Tapi saham-saham yang hanya ibaratnya tuh saham-saham si perusahaan-perusahaan yang benar-benar kuat, yang sering digunain sama kita semua masyarakat yang sehari-hari itu masih tetap berdiri meskipun ikut pengaruh penurunannya tapi nggak terlalu anjlok. Nah, yang pertama untuk kalian pilih saham-saham yang blue chip. Nah, blue chip itu artinya apa? Singkat aja. Jadi blue chip itu saham-saham yang menurut gua itu informasi keuangannya dan udah berdiri lama serta produknya itu kita dipakai sehari-hari. Yang ibaratnya semua orang udah tahu semua itu saham benar-benar bagus ya, tanpa kita harus pelajari informasi keuangannya, riwayatnya, story-nya, itu kita udah tahu nih. Ya dari gambaran kita tuh emang bagus sih perusahaannya. Nah, ada lagi yaitu kalau kalian masih bingung blue chip tuh ada di Google banyak pokoknya kalian cari-cari. Nah, jenis-jenis saham apa sih yang blue chip? Nah, ini kategori bank yang gue udah pernah coba sendiri yaitu BBCA. Ada BBRI. Nah, untuk bank gue pakai dua itu dulu ya. Gue lagi pelajari itu dulu ya, dua dulu ya. Ini saham menurut gue yang blue chip yang bagus, tapi harganya juga bagus guys. Jadi untuk pemula kalau kalian mau modal kecil kayak sedikit 100 gocap itu kayak nggak bisa di sini ya. Maksudnya nggak bisa beli saham-saham blue chip seperti ini. Di BBCA aja sekarang udah berapa ya? Kita cek ya. Di BCA aja kalau nggak salah nih ya, dia itu udah eh, sekitar hampir 1 jutaan ya. Maksudnya tuh harga per lot per sahamnya. Pokoknya gue lihat kategori ini. Ini kalau gue lihat dari daftar saham blue chip tahun ini yang gue pakai aja ya. Sebenarnya sih banyak, banyak banget. Jadi gue akan jelasin yang pertama ada yang tadi BBCA nanti kita cek detail ya. BBRI ada Telkom, gue pakai Telkom juga. Sebenarnya ini ada kayak PTBA ya. Ini gue nggak tahu nih. Ada Sido. Nah, ini Sido nih. Sebenarnya banyak nih kalau gue urutin ya. Kalian coba cari di Google. Ini daftar-daftarnya banyak. Ada PGS, PTBA, SCMA, BMRI, Astra dan lain-lain ya. Banyak banget. Tapi gue cuman pilih kalau bank dua, yaitu BCA dan BRI ya. Kalau untuk kayak obat ya, gue pakai Sido ya. Kalau gue obat kategoriin dua jenis guys. Kalau menurut gue, yang tradisional sama yang modern. Kalau yang tradisional tuh seperti jamu-jamuan ya, itu yang sering dipakai banyak orang tuh ya produknya yang emang sehari-hari gue pilih Sido. Sido itu gue ikut investasi atau beli lotnya meskipun nggak belum banyak banget ya. Sido ini paling murah menurut gue, kalau nggak salah di bawah 100 ribu ya per lotnya, di bawah 100 ribu. Kalau Sido kalian tinggal dicek aja. Tapi kalau di BSA BRI itu agak ratusan ribu ke atas. Lalu BMRI juga termasuk blue chip tapi gue nggak beli ya karena bank gue gunain cuma dua doang ya, BCA sama
BRI, terus ada Sido, satu lagi mana ya? Yang tadi ada nih. Oh, Telkomsel. Nah, kalau Telkomsel kenapa sih beli? Ya kalian sendiri tahu lah. Kita kan pakai internetan kadang di luar, pakai jaringan yang paling bagus nih. Ini gambaran eh, pikiran dari orang-orang luar yang rata-rata ya, meskipun nggak semuanya. Telkomsel itu di mata mereka itu sinyal itu kuat, internet kuat, dan bisa di mana aja ya. Dan harganya pun mahal, harga paket-paketnya ya. Jadi kita udah berpikir tuh, tanpa kita harus cari tahu dari pandangan orang-orang tuh, wah ini bagus. Ibaratnya nih yang musim simpati nih mahal-mahal paketnya karena sinyalnya juga di mana aja juga kuat atau kencang. Jadi gue beli Telkomsel karena ke depan karena dibutuhin sama semua orang. Terus ada Sido, habis itu apa lagi ya? BBCA, BRI, Sido, Telkomsel. Satu lagi nih, apa ya? Gue lupa. Satu lagi, tar dulu. Sido, BBS, satu lagi. Gue lupa ya guys ya. Pokoknya ada satu lagi yang murah juga tuh. Intinya gini guys, ketika kalian beli saham untuk pemula, beli yang blue chip yang pertama. Entah itu, pokoknya pilih salah satu aja dulu. Ketika itu kalian lihat nih, beberapa hari biasanya dia itu udah mulai kayak kelihatan profit atau enggaknya. Nah, jadi kalau ketika kalian merah nih rugi. Kalau kalian udah beli saham-saham yang blue chip dan saat itu kalian agak merah ya portofolionya, harap jangan dijual dulu. Tenang aja, tenang, tenang, jangan. Kalian ini harus sabar belajar saham. Kalau di saham itu harus benar-benar paham, harus sabar banget. Jadi gue pertama beli yaitu saham BBCA sama BRI. Dan gue beli ya dengan modal berapa gue lupa, pokoknya kalian cek sendiri. Ketika itu merah turun, karena emang gue udah di benak gue tuh kalau saham itu buat investasi jangka panjang, jadi meskipun merah gue nggak peduli karena gue mau investasi jangka panjang. Tapi nggak tahu ya beberapa hari atau seminggu 2 minggu ternyata hijau guys. Gue pernah beli satu lot dan gue pernah untung sekitar 100.000 lebih itu di saham BCA kalau nggak salah bang. Pokoknya BRI atau BCA kalau nggak salah, 100 ribuan lebih, lumayan kan. Buat jajan. Kalian bisa ambil keuntungannya, bisa. Tapi kalau gue sendiri udah ngeyakinin untuk diri sendiri kalau saham itu untuk sekarang buat investasi jangka panjang, apalagi yang blue chip sembari belajar-belajar lagi sahamnya. Nah, kalau kalian rata-rata modal di saham blue chip itu di bawah cepet, di cepet juga ada sebenarnya cepet, cuman nggak terlalu maksimal ya. Kalau kalian punya ratusan ribu, 1 juta ya, itu masih bisa ibadah di berbagai saham. Karena emang harga saham blue chip itu sekarang tuh mahal ya per lotnya. Makanya kalau kita sampai ibaratnya nunda-nunda terus, saham itu semakin naik guys. Kalian lihat sendiri, cek saham-saham blue chip yang tahun-tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, meskipun ada krisis ekonomi, emang lagi turun, tapi dia tuh naik, tetap naik-naik meskipun nggak terlalu ibaratnya kalau lagi krisis ekonomi itu naiknya tuh nggak terlalu drastis ya. Tapi kalau emang lagi bagus ekonomi dunia, dia naiknya besar. Sampai saat ini yang awalnya saham dari perusahaan si A itu cuman beberapa puluh ribu, sekarang udah hampir ratusan ribu guys. Jadi enaknya begitu. Harus benar-benar sabar sih investasi jangka panjang. Makanya kalau kalian mau investasi di saham itu, pertama, kalian harus pakai modal yang nggak akan diambil dalam waktu 2 tahun sampai 3 tahun lebih. Ini investasi jangka panjang ya, bukan trading. Kalau trading saham kita bisa seharian, mingguan. Ya, 1 tahun atau 2 tahun lebih tuh udah enak. Terus eh, pakai uang yang bukan kebutuhan guys ya. Jangan kebutuhan kayak buat bayar listrik, buat bayar kontrakan. Aduh, gatel hidung buat jajan itu gua harap jangan. Tapi kalau lu nggak punya modal, nggak punya uang buat hal itu, misalnya itu, mending jangan investasi di saham. Karena emang investasi investasi di saham itu nggak modal sedikit guys. Lumayan lah modalnya. Ya pokoknya pilih saham-saham untuk awal-awal. Aduh, kaget. Saham-saham awal-awal itu ya yang blue chip dulu aja. Untuk pemula ya khususnya. Jadi kita bisa ngerasain dividennya. Nah, di saham itu ada yang namanya dividen guys. Jadi ketika kita untung tuh nih, kita beli dan ternyata besoknya saham yang kita beli itu naik harganya dan kita untung dong dari situ ya. Nah, jadi untungnya itu bukan itu aja, ada dalam beberapa tahun, setahun sekali atau beberapa bulan lah ya, setahun sekali atau beberapa bulan kita akan dikasih dividen dari si saham si A itu tuh ya. Keuntungan, baik-baik keuntungan dari penjualan produknya atau
omsetnya yang besar sesuai target mereka. Kita dibagi tuh ya dari beberapa orang saham yang beli saham itu. Lumayan guys, ya kan buat nambah-nambah beli saham yang lain. Jadi enaknya saham itu begitu guys. Ada dua keuntungan yang bisa kita dapati itu. Cuman gitu, kita harus lebih sabar aja buat belajar lagi. Nah, setelah itu ya kalian bisa pelajari saham-saham kayak biasa yang harganya cuma 50.000 ya, cepe ya, 70.000, 80 banyak saham-saham yang murah. Kalian pelajari ya lebih detail, lebih dalam dan jangan asal beli lagi. Kalau gue gitu sih untuk gue sendiri yang dulu masih pemula banget ya sampai sekarang juga masih pemula sih. Kalau gue beli saham pilih saham-saham yang blue chip. Oke? Jadi udah sampai sini aja ya cukup karena udah hampir 10 menit juga videonya. Jadi kita lanjutin lagi nanti videonya di video selanjutnya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua dan disclaimer, semua info yang ada di YouTube gua itu cuma hanya sekedar info aja. Jadi nggak ada ajakan kewajiban buat kalian ikutin arahan gua ya. Kalau kalian informasi yang gua kasih tahu ini ibaratnya ada sisi baiknya, alhamdulillah ambil sisi baiknya. Tapi kalau buruk ya mending kalian skip, jangan ditonton videonya karena nggak wajib juga. Jadi hanya sekedar hobi gua, suka investasi juga. Dan kalau kalian mau belajar trading, investasi cara mulai dari nol, kalian bisa lihat cek di playlist YouTube gua, tonton video lainnya lagi, banyak di situ. Atau masih nggak paham, bisa gabung di grup gue gratis ya, DPG gue nanti gue kirim linknya. Oke? Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.